Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita bukan sedang menjalani era yang fine-fine saja, Pak. Ini era yang berat, Pak. Ujiannya berat dan dibutuhkan keteguhan, ya, istiqamah di dalam mensikapi zaman yang penuh fitnah ini, di mana Allah sedang menguji kita dengan seberat-beratnya ujian, di mana Allah izinkan yang kafir terhadap hari akhir memimpin dunia. Makanya saya sedih kalau ada orang baru terdeteksi positif gitu ya, terus dia menjelaskan ke saya, kayaknya kemarin nih waktu saya lagi ada kumpul-kumpul arisan. Jangan berpikir begitu, saya bilang. Yang namanya tracing, yang namanya tracking itu bagian dari kita ditanamkan suuzon pada saudara kita. Ngapain? Sudahlah, Anda diuji Allah sakit, sudah, nggak usah perlu Anda kait-kaitkan dengan orang lain. Kenapa masih dikaitkan dengan orang lain? Orang banyak buktinya, orang di rumah melulus stay at home kena juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda dapati golongan manusia seperti ini masuk dalam golongan manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia, karena mereka tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala ketika mensifati kaum musyrikin dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُؤَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak, paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar dikasih umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah 96. Ya, jadi orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi, ya, mereka itu ketika sudah mendominasi dunia ini, Pak, dia ingin agar benar-benar dia mendominasi. Makanya mereka akan menggunakan semua kecerdasan mereka, penguasaan sains teknologi mereka untuk melakukan fasad di muka bumi ini demi kemaslahatan mereka. Makanya kalau kita kembali ke konsep transhuman tadi, Pak, itu titik tolaknya apa sih? Pingin hidup selama-lamanya di dunia, kan? Immortality, keabadian. Padahal nggak ada keabadian di dunia ini. Dan itu mimpi, kalaupun bisa terwujud itu nanti mimpi, Pak. Yang pindah ke digital realm itu murni fantasi saja. Sementara si orangnya itu ya ruhnya mengalami apa yang kita tahu dari hadis Nabi, ya kan? Ruhnya berpisah dari jasadnya, yang mengalami apa yang dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa dia akan nantinya diinterogasi oleh malaikat dengan standar interogasi yang jelas, man rabbuka, madinuka, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, dan seterusnya. Tapi kan mereka karena nggak percaya, mereka sombong sekali, mereka arogan sekali, sehingga mereka merasa semua bisa diatur di dunia ini, ya. Orang musyrik tidak mengharapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Dia menginginkan kehidupan dunia yang terus-menerus. Sementara kaum Yahudi tahu segala kehinaannya akan mereka dapatkan di akhirat, disebabkan apa yang mereka perbuat terhadap ilmu yang mereka ketahui. Jadi pantas ya kalau Yahudi itu direpresentasikan dalam surat Al-Fatihah dengan ungkapan Allah al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah Ta'ala. Karena mereka punya ilmunya, Pak. Tapi setelah mereka punya ilmunya, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak mengamalkan sesuai ilmunya. Yahudi tahu ada hari berbangkit, tapi mereka justru menantang Allah. They challenge God, ya, mereka menantang Allah. Sebagian mereka menantang Allah lewat penentangan mereka kepada para rasul-rasul dahulu kala. Semua rasul didustakan, bahkan semua rasul diskenariokan untuk dibunuh, kan begitu, ya. Makanya Bani Israel ini satu kaum yang sangat istimewa dalam konteks
hal-hal yang bagus terjadi pada mereka, tapi juga hal yang sangat rusak terjadi pada mereka. Makanya mereka menjadi ibrah dan durus bagi kita umat Muhammad SAW, umat akhir zaman ini ya. Manusia seperti ini dan yang serupa dengannya adalah manusia paling buruk, sehingga Anda akan dapati sesuatu yang menyebar di kalangan mereka berupa keserakahan, ketamakan, memaksa rakyat dan menjadikannya budak, dan mengambil kekayaan mereka karena kerakusan untuk menikmati kehidupan dunia. Karena itulah nampak dari mereka hilangnya akhlak perilaku yang seperti hewan. Jika mereka memandang kehidupan dunia, bertambahlah rasa lelah dan rasa sakit atas apa yang mereka harapkan dari kenikmatannya yang segera, sementara tidak ada satupun penghalang yang bisa menahan mereka dari kematian, karena mereka tidak yakin sama sekali akan adanya pertanggungjawaban di akhirat, dan mereka tidak memiliki beban apapun untuk mengakhiri kehidupannya. Ya, saya teringat pernah ada wawancara dengan seorang bintang film terkenal tuh yang sering jadi film Terminator tuh, siapa? Schwarzenegger, siapa? Arnold Schwarzenegger ya. Arnold Schwarzenegger ini bintang film yang sukses, Pak, kaya raya beliau. Jadi suatu ketika dia diwawancarai, yang wawancara juga orang kafir, orang barat kafir gitu kan. Dia diwawancarai tentang kematian. Apa pendapat Anda tentang kematian, ya kan? Jawaban dia khas orang kafir, Pak. Dia bilang begini, "When I think of death, it sucks," katanya. Ya, kalau aku memikirkan kematian, bawaannya kesel aja, dia bilang gitu. Ya kenapa? Ya karena bayangkan keberhasilan yang sudah saya capai begini, ujung-ujungnya saya masuk dalam tanah, kata dia gitu. Ya kan? Ini kan nggak adil, kata dia gitu. Ya. Jadi dia nggak bisa membayangkan adanya kelanjutan dari hidup ini. Dia cuma taunya bahwa kematian itu akhir dan udah selesai. Gitu. Makanya dia nggak mau memikir, terus dia sampai bilang, ya, saya tidak mau memikirkan kematian. Gitu. Karena bagi mereka kematian itu akhir, selesai. Kalau kita kan tidak. Kita menganggap kematian itu sebagai satu bagian dari perjalanan kita yang selanjutnya ada konsekuensi-konsekuensi, ada akibat-akibat berikutnya, yang karenanya dari sekarang kita menyesuaikan diri dengan bayangan konsekuensi itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, katakanlah kebenaran datang dari Rabb kalian, siapa yang ingin beriman, berimanlah dia, siapa yang ingin kafir, kafirlah dia. Tapi jangan pilih jalan iman terus sok-sok merasa nggak perlu dengan surga. Ya, nggak ada ceritanya, Pak. Kalau orang beriman penuh keikhlasan lillahi ta'ala beribadahnya, ya pasti sama Allah dirahmati dan ujungnya masuk surga. Sebagaimana jangan pilih jalan kekafiran sambil berharap masuk surga nantinya di akhirat, nggak ada ceritanya. Ya, semua sudah jelas pakemnya. Karena itulah Islam sangat memperhatikannya. Terdapat penekanan dalam Al-Quran tentang keimanan terhadap hari akhir dan penetapan adanya kebangkitan, hisab serta balasan. Allah mengingkari sikap mereka yang menganggap bahwa hari akhir itu mustahil, dan Allah memerintahkan nabinya agar bersumpah bahwa hal ini adalah hak benar. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Surat At-Taghabun ayat 7. Dan Allah menyebutkan keadaan hari kiamat, pahala yang dijanjikan bagi para hambanya yang bertakwa, siksa yang diancamkan pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia arahkan pandangan orang-orang yang mengingkarinya kepada bukti-bukti kebenarannya agar keraguan hati terhadapnya benar-benar hilang dan menjadikan hati mereka yakin tentang hari kiamat dan kengeriannya yang menggetarkan badan. Hal itu agar perilaku mereka dalam kehidupan menjadi lurus dengan mengikuti agama yang hak yang dibawa Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku rahimakumullah, maka pantas kalau salah satu dari pilihan doa istiftah sholat malam kita, Pak, itu mengandung kalimat begini: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu wa man fihinna, dan seterusnya dan seterusnya. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun
wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya Allah, antal haqqu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'duka haqqun, dan janjimu benar. Wa qauluka haqqun, firman-firmanmu itu benar ya Allah. Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Ya. Ini salah satu pilihan doa pembuka sholat malam kita, Pak. Dan ini termasuk favorit saya, karena dengan kita membaca itu di tengah malam, kita diingatkan lagi bahwa di siang hari kita jangan tertipu dengan segala rayuan-rayuan surga dunia yang palsu. Jangan tertipu dengan segala ancaman-ancaman neraka dunia yang palsu itu, ya, yang sekarang justru lagi mendominasi, ya, tatanan dunia baru ini, sistem Dajjal ini. Ya, kita ditakut-takuti dengan sesuatu yang nggak pantas kita takuti. Masa kita harus teriak-teriak berperang lawan virus? Yang bener aja, Pak. Perang kita jelas lawan setan. Ya, Allah yang mengarahkan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan bagi kalian musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak partainya, golongannya, kelompoknya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nggak ada kita disuruh dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk memerangi virus, Pak. Nggak ada gitu. Kenapa virus mesti jadi musuh kita gitu. Virus itu keniscayaan, Pak. Sejak Bani Adam hadir ke muka bumi ini ada aneka virus, itu ada, Pak. Kita harus hidup berdampingan dengan virus. Mau apa gitu. Mau menjauhkan diri dari virus nggak mungkin, Pak. Nggak bisa gitu. Makanya saya sedih kalau ada orang baru terdeteksi positif gitu ya, terus dia menjelaskan ke saya, kayaknya kemarin nih waktu saya lagi ada kumpul-kumpul arisan. Jangan berpikir begitu, saya bilang. Yang namanya tracing, yang namanya tracking itu bagian dari kita ditanamkan suuzon pada saudara kita. Ngapain? Sudahlah, Anda diuji Allah sakit, sudah, nggak usah perlu Anda kait-kaitkan dengan orang lain. Kenapa sih dikaitkan dengan orang lain? Orang banyak buktinya, orang di rumah melulus sehat kena juga, Pak. Nggak usah lah kita jadi orang-orang bodoh rame-rame, Pak. Dari mana, sejak kapan gitu loh, bahwa menutup ini bisa menjamin kita nggak kena? Nggak ada. Kemarin saudara kita seorang tokoh Islam ya kan, kena dia, padahal dia terkenal penganjur 3M, Pak. Penganjur 3M kena juga dia, dan dia ketika kena bikin video masih juga menganjurkan 3M itu. Dalam hati saya, ngapain lagi masih nganjurin, udah terbukti kok kena juga gitu. Bukan berarti kita nganggap ini sama sekali nggak ada gunanya, tapi come on, be sensible gitu. Mari jadi orang-orang yang berakal sehat, Pak. Udahlah, ini tipu-tipu mereka. Malah kalau kita kaitkan dengan rencana besar mereka, mereka sekarang sudah punya rencana besar namanya Great Reset. Tolong lihat, Pak, di internet, The Great Reset. Jadi dengan adanya COVID ini, ekonomi di mana-mana kacau, ya kan, problem sosial muncul kacau, ya kan, pendidikan kacau gitu kan. Terus mereka bilang harus ada Great Reset. Tahu reset ya? Kalau HP kita rada lagging gitu, kita reset kan. Nah, jadi apa? Set ulang, ya kan. Nah, ini Great Reset. Terus mereka sudah mulai, Pak, menyebarluaskan apa gagasan Great Reset ini. Ternyata ujung-ujungnya mewujudkan one totalitarian global government, Pak. Pemerintahan global dunia yang totaliter, Pak. Dan ini adalah bagian dari prakondisinya, Pak. Anda disuruh nurut dengan 3M, bahkan berapa M itu ya kan? Yang jelas kalau mensos 17M gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hati-hati, Pak. Kita ini taken kontak hidup mati dengan Allah, bukan dengan manusia. Sehingga ikutilah, taatilah Allah, taatilah Rasul, bukan taatilah manusia, apalagi manusia Yahudi, musyrikin yang mimpin dunia sekarang ini. Ya, harus memiliki jiwa yang tetap merdeka, Pak. Sekalipun ya, kita harus tetap hati-hati juga, karena kita yakin virus ini ada, Pak. Saya nggak mengatakan virus ini nggak ada, saya nggak nantangin, saya bukan mau menantangin, tapi saya ngajak kita, mari be sensible, mari jadi orang-orang yang berakal sehat, Pak. Dari semua lokasi di muka bumi ini, Pak, yang paling bersih adalah masjid. Masjid itu tempat di mana orang nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu. Mal aja itu masih bisa orang pakai sepatu, pakai sendal. Terus kenapa mesti masjid yang diatur-atur, Pak? Kita harus bertanya, Pak. Yahudi itu tahu betul siapa kita. Mereka tahu kelebihan-kelebihan kita tuh di mana. Ya, sampai Nabi bersabda, innal yahuda qaumun
qad sa'imu dinahum. Yahudi itu kaum yang sudah bosan sama agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun, dan mereka itu kaum yang sangat hasad, terutama pada kita umat Islam. Dalam hal apa? Dalam 3 hal, Pak. Satu, raddis salam, kebiasaan umat Islam membalas ucapan assalamualaikum saudaranya. Yahudi itu nggak senang lihat kita berukhuwah Islamiyah, apa nggak senang mereka. Jadi kalau kita saling ngucapin salam tuh nggak suka mereka. Yang kedua, mereka nggak suka kalau kita saling ketemu saling bersedekah dengan senyum, ya kan? Senyum kan sedekah, Pak. Makanya mereka tutup tuh, nggak boleh kelihatan tuh senyum kita. Dan saya nggak peduli kalau saya masuk ke toko ada tulisan wajib pakai masker, saya pakai. Tapi begitu udah di kasir, udah selesai jual beli, ya kan, saya bilang, Pak, saya lagi senyum, Pak. Nah gitu, ya kan? Habis nggak kelihatan, tapi saya harus menunjukkan niat baik saya sebagai sesama Muslim, ya kan, bahwa kita tetap saling bersedekah, nggak kejebak kita sama Yahudi. Terus Yahudi tahu betul kalau kita ketemu, 2 Muslim ketemu, kata Nabi, jabat tangan, Pak, rontok dosa-dosa mereka, nggak suka mereka, Pak, dibikinlah aturan, cekah beginilah, apalah, na'udzubillah, sesuatu yang nggak pernah dicontohkan. Apa itu? Ya. Doesn't make sense, nggak masuk akal, Pak. Gitu. Terus Anda pikir kalau gini nggak ketularan? Apa bedanya gini sama gini? Nggak ada bedanya, Pak. Yang pasti kalau gini bedanya apa? Rontok dosa-dosa kita. Itu pesan Nabi. Itu kita ragu sama Nabi, kita lebih percaya sama Yahudi. Itu baru satu, Pak. Hasad mereka yang kedua dengan apa? Iqamatis sufuf, kedisiplinan umat Islam menegakkan safnya. Saf itu tegak, syaratnya 2, Pak, bukan 1. Bukan cuma lurus kayak sekarang imam-imam sholat luruskan saf, bagian yang keduanya nggak kedengaran tuh sekarang. Entah kenapa, kemana tuh perginya, dan rapat kan nggak ada kan. Padahal syarat saf itu dikatakan disiplin kalau dua-duanya terpenuhi, Pak, lurus dan rapat. Dan itu Yahudi hasad sama kita dalam urusan ini. Makanya sekarang yang paling tertawa terbahak-bahak melihat cara sholatnya umat Islam di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram siapa? Yahudi, Pak. Seneng mereka ngelihat, udah sholatnya nggak kayak dulu. Seneng mereka ngelihat. Jenderal Amerika pernah diwawancarai seorang wartawan Muslim, Pak Jenderal, apa pendapat Anda kalau Anda dikasih tugas merapihkan barisan 2 juta prajurit Anda? 2 juta? Iya. Berapa lama kira-kira? Ya dia nerawang, ya kira-kira sebulan lah. Terus dikasih lihat video umat Islam lagi haji, Pak, musim haji normal ya, bukan zaman sekarang, haji yang 2 juta gitu, Pak, lagi tawaf mengelilingin Ka'bah, ramai sekali orang. Tiba-tiba azan berkumandang, yang tawaf berkurang, masih ada yang tawaf. Begitu qomat, Pak, cuman dalam 2-3 menit rapi softnya, lurus softnya, rapat softnya, tuh jenderal bengong, Pak. Makanya Yahudi nggak suka, Pak, kita iqamatis sufuf tuh Yahudi nggak suka. Sementara Nabi kan sampai nanya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, kenapa kalian nggak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah? Ya para sahabat bingung, nggak pernah ngeliat malaikat. Kalau Nabi bisa ngeliat malaikat, ya, mereka nanya, bagaimana ya Rasulullah para malaikat itu bersaf di hadapan Allah? Mereka mendahulukan saf awal dan mereka merapatkan badan satu sama lain. Jadi Nabi tuh bangga kalau umat Islam tuh sholatnya kayak para malaikat, Pak. Dan harusnya kita juga bangga, Pak, dan kita harus tersinggung kalau ada pihak yang berusaha ngacak-ngacak itu, Pak, apapun alasannya. Karena ini tempat paling bersih di muka bumi, Pak. Nggak ada hari ini, sampai hari ini nggak pernah saya dengar ada klaster masjid, nggak ada, Pak, nggak ada. Kalaupun ada pengurus masjid kena, kalaupun ada jamaah masjid kena, ya dia kena di mana entah. Makanya saya bilang tracing itu nggak perlulah dikembangkan budayanya, itu budaya suuzon. Sudahlah, kita percaya kalau kita sakit ya Allah sedang uji kita. Kalaupun kita wafat ya sudah, Allah menghendaki kita meninggal lewat cara itu terserah Allah. Terus yang ketiga, hasadnya Yahudi sama kita dalam hal apa? Dalam hal ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat mereka, ya, dalam sholat wajib, yaitu kalimat amin, ya. Yahudi paling nggak senang, Pak, kalau umat Islam itu aminnya suaranya keras, Pak. Makanya kira-kira 2 bulan berturut-turut kemarin di pertengahan tahun 2020 ketika masjid-masjid digembok, Pak, wow, Yahudi itu pesta gembira, Pak, senang sekali mereka. Tapi ketika akhirnya dibuka juga, mereka tetap bisa bikin aturan. Masjid yang mestinya muat 1000 orang, 300 orang aja, gitu. Supaya apa? Setidak-tidaknya suara aminnya mengecil lah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita bukan sedang menjalani era yang fine-fine saja, Pak. Ini era yang berat, Pak. Ujiannya berat dan dibutuhkan
keteguhan ya, istiqamah di dalam mensikapi zaman yang penuh fitnah ini, di mana Allah sedang menguji kita dengan seberat-beratnya ujian, di mana Allah izinkan yang kafir terhadap hari akhir memimpin dunia, dan mereka menggunakan semua daya upaya infrastruktur mereka untuk menyebarluaskan paham mereka yang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka cuma mengerti, memahami, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, Pak, ya kan? Kalau kita tidak, Pak. Kalau kita kehidupan akhirat selalu jadi tolak ukur kita, Pak, ya kan? Mati nggak ada masalah, Pak, asalkan matinya benar, gitu. Jangan matinya karena ketakutan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala, ya. Jangan biarkan, Pak. Mahal, Pak, iman kita ini mahal, Pak. Jangan biarkan iman kita ini digadaikan oleh goyangan-goyangan pihak-pihak manapun, ya, dengan dalih sains kayak teknologi kayak, padahal sebenarnya bisa-bisanya mereka ingin membawa kita keluar dari rel keimanan kita.